Hai sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Selamat bergabung kembali dalam video saya. Sebelum kita menikmati pembahasan kita dalam video hari ini kali ini, silakan di like dan di subscribe dulu serta aktifkan loncengnya sahabat sukses agar Anda bisa secara rutin setiap hari ataupun setiap minggunya mendapatkan video-video saya yang berikutnya. Oke, sahabat sukses. Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang salah satu bagian penting. Salah satu bagian penting ketika kita ingin benar-benar bisa memahami yang namanya sukses atau meraih kesuksesan. Nah, lebih jauh lagi bukan hanya sukses tapi berbicara tentang aspek bahagia. Kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda, sahabat sukses. Berbicara tentang sukses dan bahagia. Apakah orang sukses pasti mereka bahagia? Saya katakan belum tentu. Setuju ya sahabat sukses ya. Karena bahagia itu tidak selalu ukurannya berarti kita harus sukses dalam misalkan satu hal, tidak. Tapi ketika kita berbicara sukses bisa jadi ukurannya dalam beberapa hal atau satu hal. Kita sukses dalam apa? Misalkan dalam bekerja atau misalkan kita sukses dalam apa? Dalam konteks apa? Nah, namun kalau kita berbicara orang yang bisa bahagia dalam hidup mereka, apakah sebenarnya mereka sukses? Nah, menurut saya demikian. Kalau orang bisa dia merasakan yang namanya bahagia, sebenarnya dia adalah orang ataupun pribadi yang sukses dalam kehidupan mereka. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu bagian penting. Nah, berbicara tentang sukses, berbicara tentang bahagia. Nah, kita akan membahas tentang yang namanya emosi. Oke ya. Nah, sahabat sukses, emosi adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Pertanyaannya mengapa? Mari kita pikirkan sejenak. Ketika kita tidak mempunyai sebuah keterampilan ataupun kita tidak mampu manajemen emosi kita dengan baik, ketika kita emosinya salah, maka keputusan yang kita buat juga pasti akan salah. Nah, ketika keputusan kita salah, maka perilaku tindakan kita pasti akan salah. Dan ketika tindakan kita salah, jelas nasib kita ataupun hidup kita akan salah. Nah, mari kita bayangkan sahabat sukses, berapa banyak dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup hari ini puluhan tahun sahabat sukses, nah coba Anda pikirkan sendiri, di masa lalu dalam kehidupan Anda berapa banyak hal, keputusan tindakan yang Anda lakukan dengan emosi yang salah menyebabkan Anda pada waktu itu, pada masa itu, Anda tidak memperoleh impact yang lebih baik, Anda tidak mendapatkan efek yang baik. Nah, maka itu saya katakan sebenarnya emosi ini adalah sesuatu bagian yang penting. Nah, kemampuan mengelola emosi atau manajemen emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Persoalannya sahabat sukses, bukankah kita sejak dulu hingga hari ini, ketika masa sekolah, saya rasa sampai hari ini, kita belum pernah ataupun tidak ada pembelajaran mengajarkan kita di sekolah itu bagaimana mengelola emosi dengan baik, bagaimana manajemen emosi dengan baik. Nah, sedangkan dalam kehidupan kita, hampir dalam segala aspek, kita bekerja, kita bisnis, karir, dalam kehidupan kita, berumah tangga dan sebagainya, emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Banyak hal teman-teman, kita bisa, sahabat sukses, kita bisa meraih sesuatu, mencapai sesuatu dalam pekerjaan kita juga karena emosi. Sebaliknya ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu juga jangan-jangan teman-teman nggak sadar, sahabat sukses nggak sadar bahwa itu juga adalah peran daripada emosi kita. Mari kita pikirkan sederhana, apa yang membuat orang bisa menikah? Karena emosi bukan? Cinta itu bagian daripada emosi. Orang bisa berpisah, orang bisa bercerai karena emosi. Seseorang bekerja di sebuah perusahaan bisa dipromosikan ataupun dipecat juga karena emosi. Dunia ini bisa perang, bisa damai juga karena emosi. Jadi emosi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Setuju sahabat sukses? Nah, teman-teman sahabat sukses, beberapa tahun dulu saya ingat persis di daerah Kelapa Gading di Jakarta itu pernah terjadi sebuah kecelakaan, sebuah kejadian yang benar-benar waktu itu pada masa itu viral dan pada masa itu sebenarnya rame. Kenapa? Karena sebuah mobil serempetan dengan motor. Serempetan dengan motor. Nah, nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ketika serempetan tersebut baik si yang punya mobil, baik yang mempunyai motor, akhirnya nggak puas, mereka turun, terjadilah perkelahian. Nah, Anda tahu sahabat sukses, menariknya dalam cerita itu adalah kejadian itu pada saat itu salah satu dari mereka
ya, mengeluarkan sebilah pisau kecil, ya, langsung ditusuk ke satunya, ya, dan akhirnya yang satunya terkapar jatuh. Ternyata yang satunya karena ditusuk dia meninggal dunia. Efeknya apa? Hasilnya seperti apa? Nasibnya bagaimana? Yang satu meninggal dunia, yang satu dipenjara dan kehilangan kebebasan mereka. Ya, nah kalau kita berbicara tentang hal ini, mari kita perhatikan sahabat sukses bahwa inilah sebenarnya pengaruh daripada emosi. Ya, apa yang menyebabkan kedua orang tersebut akhirnya satu kehilangan nyawa, satu kehilangan kebebasan, kehilangan keluarga, kehilangan dan sebagainya. Ya, karena mereka tidak mampu mengendalikan, memanajemen emosi mereka dengan baik. Ya, emosi kalau kita bicara ada dua hal, sahabat sukses. Ya, ada dua emosi. Satu adalah saya sebut sebagai emosi yang bermanfaat. Ya, dan yang kedua adalah saya sebut sebagai emosi yang tidak bermanfaat. Nah, saya kurang setuju dengan istilah emosi positif, emosi negatif. Mengapa? Nah, pertanyaannya, ketika kita berbicara tentang emosi, banyak orang selalu langsung berpikir ke arah negatif. Ya, emosi berkaitan dengan marah, hal-hal yang negatif, padahal tidak. Ya, karena kita hidup di dunia ini, kita menggunakan emosi kita. Karena dengan emosi lah kita bisa hidup di dunia ini. Nah, emosi positif, negatif saya rasa kurang tepat. Misalkan contoh, kalau kita berbicara Taj Mahal, oke, sahabat sukses, Taj Mahal. Taj Mahal itu bisa hari ini ada di dunia karena emosi cinta. Setuju nggak? Nah, apakah karena emosi cinta itu disebut sebagai emosi positif? Bagaimana sebaliknya? Ketika kasus-kasus cerita-cerita yang kita dengar, sahabat sukses, karena emosi cinta orang melakukan perilaku yang salah. Karena emosi cinta orang cemburu akhirnya membunuh seseorang. Karena emosi cinta, ya, orang melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, hal-hal yang negatif. Banyak sekali. Jadi kalau emosi cinta dikatakan emosi positif kurang tepat. Ya. Nah, contoh lain misalkan kita bicara tentang tembok Cina raksasa. Ya, kenapa tembok Cina raksasa bisa didirikan dan ada wujudnya hari ini? Itu karena pada zaman Kaisar Qin, ya, Qin Shi Huang, ya, pada waktu itu dia karena saking takutnya, karena emosi ketakutan dia yang super berlebihan itu, takut diserang dan sebagainya, akhirnya dia membangun tembok Cina raksasa. Nah, apakah karena emosi takut itu, sahabat sukses, itu dikatakan emosi negatif? Tidak tepat. Ya, nah, maka contoh ini di sini adalah sebagai sebuah contoh menggambarkan bahwa sebenarnya emosi itu tidak ada yang namanya positif negatif, tapi emosi bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Ya, nah sahabat sukses, sayangnya di dunia ini banyak sekali orang yang juga mereka secara nggak sadar mereka itu kecanduan, ya, kecanduan istilah saya dengan emosi-emosi yang menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak baik dan buruk untuk kehidupan mereka, dan mereka kecanduan melakukan hal tersebut berulang kali dalam kehidupan mereka. Maka saya selalu mengatakan bahwa orang yang usianya, ya, lebih tua belum tentu mereka itu lebih bijak dan lebih matang dari orang yang lebih muda, belum tentu. Ya, karena kita berbicara kecerdasan emosi, kita berbicara mengelola emosi, manajemen emosi, sesungguhnya tidak bisa tolak ukurnya adalah berdasarkan usia seseorang. Ya, tetapi ya, kalau kita berbicara bahwa tentang emosi ini, ketika kita mengerti bagaimana cara mengelolanya, kita punya kecerdasan emosi yang lebih baik, maka ini akan memberikan kita impact, ya, efek. Kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak dalam hidup dan lebih matang. Ya, nah kita kembali lagi, emosi bermanfaat dan emosi yang tidak bermanfaat. Nah, maka dari itu sahabat sukses, saya selalu mengatakan bahwa ketika kita mau sukses di dunia ini, kita harus pintar, kita harus mengerti, alias kita harus bisa menempatkan emosi kita pada porsi yang lebih tepat. Misalkan contoh, kalau Anda seorang penjual atau Anda sedang menawarkan sesuatu ke seseorang dan Anda ditolak, Anda gagal, Anda merasa kecewa, itu adalah sebuah bentuk emosi. Nah, kalau Anda tidak pintar menempatkan emosi Anda tersebut, Anda merasa kecewa, Anda merasa gagal, itu bisa menyebabkan Anda akan berhenti melakukan hal tersebut, Anda tidak akan menawarkan lagi, Anda tidak akan berjualan lagi. Impact-nya apa? Anda tidak akan pernah sukses dalam pekerjaan Anda sebagai penjual atau sebagai seorang sales. Nah, tapi ketika Anda merasa gagal, Anda merasa kecewa, tapi Anda pintar menempatkan emosi tersebut pada porsi yang tepat. Contohnya, Anda marah pada diri Anda. Saya boleh gagal,
beberapa kali, saya boleh gagal berulang kali, saya boleh ditolak berulang kali. Saya akan belajar bagaimana caranya. Karena ini adalah dendam yang sangat positif untuk diri Anda sendiri, dendam yang bermanfaat untuk diri Anda sendiri, sehingga karena emosi Anda tersebut Anda tempatkan pada porsi yang benar, pada porsi yang tepat, ini memberikan efek apa? Anda mau belajar lagi, Anda berusaha lagi, Anda menawarkan lagi, sehingga Anda akan bisa sukses. Jadi ketika seseorang sukses, ketika seseorang gagal, saya selalu katakan peran emosi dan pengaruh emosi itu sangat besar atas apa yang mereka lakukan ataupun atas prestasi yang mereka capai. Nah, ketika kita pintar menempatkan emosi kita dengan baik pada porsi yang benar, itulah yang kita sebut sebagai kecerdasan emosi. Nah, bukan artinya kita menggunakan emosi kita dan kita secara tidak sadar ya di-trigger oleh banyak hal, situasi di sekeliling kita, dan kita dikendalikan oleh emosi kita. Sahabat sukses, karena kitalah yang mengendalikan emosi kita, bukan emosi yang mengendalikan kita. Orang sukses mengendalikan emosi, orang gagal dikendalikan oleh emosi mereka. Nah, berbicara tentang yang namanya bahagia juga sama. Ketika kita mengalami sebuah kejadian dalam kehidupan kita, sahabat sukses, nah kita mampu dalam situasi yang sedih mungkin, dalam situasi yang tidak nyaman pada saat itu, dalam situasi yang kecewa pada saat itu, barangkali. Nah, tapi Anda bisa mensyukuri, Anda bisa mensyukuri, menghargai dan menerima itu dengan hati Anda yang lapang, dengan cara yang lebih baik, dengan pandangan Anda yang lebih bijak. Nah, di sanalah juga kita katakan Anda akan juga secara nggak sadar Anda akan bisa lebih melihat sebenarnya dalam hidup ini sebenarnya adalah indah, hidup ini penuh warna, dan hidup ini sebenarnya akan memberikan sebuah kebahagiaan untuk kita. Karena ketika kita pintar menempatkan emosi kita pasti akan pintar membuat keputusan, dan kita akan mengerti membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Sehingga ketika keputusan yang kita lakukan lebih baik, maka tindakan kita akan lebih baik dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Maka saya selalu katakan, sahabat sukses, gunakanlah emosi Anda dengan baik dan bijak. Ini adalah sebuah keterampilan yang memang harus dipelajari dan memang harus dikuasai agar kita benar-benar merasa bahwa hidup ini memang indah, bahwa sebenarnya untuk mencapai sukses itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang susah ketika kita mengerti caranya. Sukses dalam versi apapun, dalam pekerjaan Anda, karir Anda, dalam bisnis Anda, ataupun dalam segala aspek kehidupan Anda. Hiduplah dengan bergairah, sahabat sukses, dan gunakan emosi pada tempat yang lebih tepat. Jika Anda merasa Anda di-trigger oleh situasi yang memang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, selalulah belajar untuk memberikan kesempatan pada diri Anda. Dan selalu saya katakan 10 hingga 20 detik berhentilah pada saat itu, tarik nafas yang sangat dalam. Tarik nafas yang sangat dalam. Anda harus mengatakan pada diri Anda, saya menguasai emosi, bukan emosi menguasai saya. Karena ketika Anda beri kesempatan kepada diri Anda menarik nafas, Anda berbicara yang positif pada diri Anda, setidaknya Anda akan bisa mengendalikan emosi Anda jauh lebih baik. Memang ada keterampilan-keterampilan tertentu dalam mengendalikan emosi atau belajar bagaimana kecerdasan emosi tersebut. Jadi, sahabat-sahabat sukses, itu sedikit tips dari saya untuk Anda. Nah, sahabat sukses, sekali lagi, hidup dengan bergairah, gunakan emosi pada porsi yang tepat secara cerdas dan secara pintar, agar Anda lebih sukses, lebih dahsyat dari hari ini. Sahabat sukses, pastikan sekali lagi like dan subscribe video ini, aktifkan loncengnya, agar Anda mendapatkan video-video saya secara rutin berkelanjutan. Karena channel ini sengaja saya buat sebenarnya adalah untuk berbagi manfaat yang sangat banyak Apapun yang saya paham, apapun yang saya ketahui, baik dari pengalaman dan pembelajaran saya akan bagikan, share dalam bentuk video-video singkat kepada teman-teman semua, sahabat sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tersenyum dan do happy hari ini. Saya Victor Chen, salam sukses luar biasa.